Tunggu-tunggu bapa-bapa serta ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan sedikit lagi sebagai malam penutup atau malam terakhir kita untuk selanjutnya istirahat sejenak dalam rangka kita menyambut dan untuk mempersiapkan segala-galanya dalam rangka bentuk senang dan gembira dengan muncul dan hadirnya Ramadan yang Allah berikan banyak keutamaan dan banyak kelebihan di dalamnya. Maka kita lanjutkan dulu kitab Al-Kabair ini sedikit lagi sebagai lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, di mana pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan masalah salat yang diwajibkan kepada kita, meninggalkannya, melambat-lambatkannya, menyia-nyiakannya dan merendahkannya merupakan bagian daripada dosa besar. Bahkan orang yang betul-betul memelihara salatnya, baik hatinya maupun amalan zahirnya, baik dalam bentuk rukun qauli maupun rukun fi'li, dan bahkan lebih jauh dari itu bisa mempersatukan dalam jiwa antara rukun qalbi, rukun qauli dan fi'li menyatu dalam satu kekuatan, dan itu hakikat daripada sifat khusyuk. Maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang memelihara salat yang telah diwajibkan, yang dimuliakan Allah dengan 5 perkara, 5 kemuliaan. Itu yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Di antaranya, Allah akan menjamin untuk memindahkan pada dirinya itu kesempitan hidup dan mendapatkan ia bebas dari azab kubur. Yang kedua, Allah di akhirat nanti akan memberikan kitab catatan buku amal dengan bentuk kita ambil dengan kanan-kanan dan bisa lalu di atas sirat seperti secepat kilat. Kemudian masuk syurga dengan tak hisab. Malam ini kita lanjutkan, andai kata kita menyia-nyiakan salat itu, walaupun kita sudah salat tapi belum mampu memelihara secara sepenuhnya, maka wa man tahawanu biha aqibahallahu bi 15 uqubah. Siapa saja yang meringankan salat yang difardukan itu, maka Allah akan memberikan akibat atau hukuman kepada dia itu dengan 15 hukuman atau 15 macam siksaan. Khamsun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun inda khurujuhi minal kubri. 5 akibat ataupun hukuman Allah yang ada di dalam kehidupan dunia yang seperti ini. Kemudian ada 3 ancaman dan siksaan atau hukuman Allah saat ia ada di alam barzah, dalam kubur. Dan ada 3 hukuman dan juga ancaman Allah kepada orang yang menyia-nyiakan salat itu saat ia keluar dari kubur. Dan 3 lainnya adalah apa yang dia hadapi, yaitu di saat ia nanti di hari akhirat.
Oleh kerana demikian, betul-betul salat ini sebagai pondasi dasar. Bila salat ini bermasalah, akan bermasalah seluruh ibadat lainnya, seluruh persoalan lainnya. Tapi andai kata dari salat itu bisa dibentuk dengan pemeliharaan yang sempurna, segenap apa saja tantangan kehidupan rayuan nafsu akan bisa untuk dikendalikan, dan ibadah lainnya akan sangat sempurna untuk dirasakan. Mari kita lihat. Yang pertama, 5 hukuman Allah, 5 cobaan Allah yang akan dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Iaitu yang pertama, yanzi'ul barakah min umurihi. Allah cabut keberkahan umur. Keberkatan umur, makna keberkatan umur banyak sekali. Menyo umur kita hana berkat, udip truk 50 tahun nilai menteri urotan atau nilai titun. Orang yang berkat umurnya, ia hidup lebih singkat, tapi dia mendapatkan keberkahan sampai dengan panjang sekali. Maka termasuk orang yang mendapat keberkahan umur, dia menggunakan umur yang beberapa tahun saja, tapi nilai pengabdian, nilai ubudiyah dan nilai keberkahannya itu sangat besar. Bahkan dia setelah tidak ada lagi di dunia ini, pengaruh daripada dia masih dirasakan orang lain. Termasuk seperti apa yang berpengaruh kepada guru-guru kita yang bermanfaat, orang-orang yang berjasa. Itu keberkahan umur. Apalagi kalau enggak berkah umur, kerja banyak, amal banyak, nilainya enggak ada. Kita mau masuk Ramadan ini, bahkan dalam Ramadan itu digandakan pahalanya yang bisa sampai 100 sampai 700. Bahkan puasa itu Allah tak memberikan berapa gandaan, Allah yang akan memberikan sesuai menurut tingkat keikhlasan. Kalau salatnya bagus, bayangkan dalam Ramadan itu kita berkumpul 3 kewajiban: salat, puasa, zakat, yaitu fitrah. 3 rukun Islam bertemu dalam Ramadan. Yang Allah gandakan satu malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bayangkan kita, jangankan untuk bisa hidup sampai sebanyak itu dalam satu malam pun, kita selama-lamanya hidup mungkin tidak bisa beribadah sebanyak itu. Tapi nilai ibadah itu berkah, karena diterima dengan sebab amalan salatnya kita bagus. Tapi kalau tidak diterima, atau barangkali dengan sebab menyanyiakan salat, akibatnya banyak perilaku yang tidak dibaik dalam agama, mencercai orang lain, menjatuh martabat orang lain, menguasai harta orang lain, memakan harta yang syubhat, apalagi kalau yang haram, yang sifatnya perbuatan zalim. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasul dalam hadisnya, man kana indahu mudlimatun min irdihi aw malihi, ya, falyarudduhu qabla, sebelum datang hari kiamat yang di situ enggak ada nilai lagi kecuali yang dibutuhkan amal baik atau amal buruk. Tak berarti uang, dan juga tidak ada artinya material, tidak makna. Oleh kerana demikian, andai kata seseorang tidak menyelesaikan persoalan yang ada sangkut paut dengan kehormatan orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain, memaki orang lain, bahkan memfitnah, menghujat macam-macam, menipu, maka hendaklah diselesaikan. Kalau tidak, ini sebagai penghabis amalan hamba. Wa mali, termasuk harta. Yang kita tidak bicara mungkin berkaitan dengan harta, baik dalam keluarga
maupun dengan jalan yang lain yang kita ambil milik orang lain tidak sah, selesaikan itu di dunia ini sebelum datang hari yang saat itu tak ada nilai dirham dan emas, tapi yang bernilai hanya amal. Orang yang tidak menyelesaikan amalnya yang baik diambil semuanya sebagai pengganti untuk diberikan kepada orang yang kita zalimi. Gak cukup, keburukan orang yang dizalimi akan diambil untuk dipundakkan, diberatkan kepada kita. Akibatnya apa? Kalau tidak bisa dijaga salat di dunia ini, Allah ambil keberkahan umur, lama beribadah, banyak nilai ibadah besar, tapi tak punya apa-apa karena harus diambil nanti di akhirat untuk membayar kebaikan kita. Termasuk nggak berkah umur, hidup 50 tahun beribadah, tapi nilainya habis untuk harus bayar punya orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, di dunia ini akan Allah menghapus pada wajahnya tanda-tanda orang saleh. Allah hilangkan pada wajahnya wajah yang menunjukkan ia orang saleh, orang baik, orang yang berbuat baik. Ada iga apa muka mentong kahana bersahabat, ada tak pemahana ceria, ada tak wajahnya memang wajah tak pernah untuk seolah-olah dia itu ada wajah yang penuh ceria, yang penuh bersahabat, yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kasih sayang. Itu nampak di wajahnya. Ya, itu nampak. Walaupun kita sudah pakai bedak, barangkali juga enggak cukup bedak, mungkin masuk operasi lagi. Kalau mau cuci muka tidak hanya di rumah, mungkin harus masuk salon. Dia tak mau salon aja. Cukup lagak ke padup lepih ke ibu, padup nilai terserah. Tapi wajah kita tidak akan mendemakan sebagai orang wajah orang-orang baik. Handu. Makin berat tabuh, makin nak mau tahu dari orang lain. Badar kapah dari kalian. Dia tak dong baca rumen kapah. Lalat kamu tamah. Alis kata perayuk, kacamata kata pintaya hitam, wadah tak kisah baca memang kapah. Tapi ada gam bula-bula hati tak nampak sebagai wajah orang baik-baik. Itu akibat mengapa? Karena di salatnya. Karena wajah itu adalah wajah lembut, wajah kasih sayang, wajah penuh rahmat, wajah dengan penuh kebaikan, ada pada cerminan ibadah salatnya itu. Menyang semayang gede teboh handa, walaupun tak pegah doa tegot, walaupun katanya sudah berbuat baik, tapi nampak di situ berbuat baiknya bukan karena Allah, tapi karena tujuan duniawi, dan itu hanya dilakukan demi untuk kepentingan ia mendapatkan di dunia saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, kullu amalin ya yu'miluhu la bi ujrihillahu alaih. Setiap amal baik yang dilakukan, semua itu tidak diberikan nilai apapun pahalanya di sisi Allah. Lain hana bina ibadah yang terpegat kebaikan, hana gebi nilai dah Allah. Puasa hana nilai. Cuma puasa gimana sah. Sah apa? Sah sekedar kita melepaskan kewajiban atas tuntutan syariat, lepas. Asal tidak ada yang membatalkan fisik puasa, tapi bisa membatalkan pahalanya. Membatalkan pahala termasuk ada akibat karena memang salat tidak sanggup kita jaga dengan baik. Ya, sekedar mayusabu ala fi'ali wa yu'aqabu ala tarki, yang tidak lagi dihukum kita dengan meninggalkannya karena sudah kita lakukan, selesailah dengan hukum syarak atau hukum taklifi. Tapi dibalik daripada amalan hikmah yang dijanjikan Allah tidak dapat apa-apa. Ini yang ketiga. Yang keempat, la yarfa'u lahu du'a ila sama. Han diterima han ji doa kita nyotro langit. Han diterima di Allah doa kita ke hadiratnya, baik yang diangkat dan dibawa setiap hari
atau yang dibawa pada setiap minggu. Kita setiap hari, setiap habis subuh itu amalan kita diangkat ke langit. Atau yang sifatnya diangkat itu pada setiap hari Jumat, atau bahkan yang sifatnya itu bulanan, bahkan yang tahunan, yang ada pada malam nisfu Sya'ban misalnya, malam Bara'ah. Dan itu adalah tidak diterima oleh Allah. Kita sudah terjepit hidupnya, kita berdoa bersimpuh kehadirat Allah, berdoa la yusma, Allah tidak memperkenankan doa kita karena salatnya enggak betul. Maka ini akibat di dunia. Yang kelima terakhir, laisa lahu addun fi du'ais salih. Orang yang tidak menjaga salat dengan baik, ia tak mendapatkan bahagian daripada doa-doa orang saleh kepada kita. Doa para malaikat, doa orang saleh tidak ada dapat bagian dia. Padahal para orang-orang saleh berdoa, Allah maghfiril muslimin wal muslimat, naruh tanyuk menyaga tanyuk urang dan temayang hana bertemu doanya. Yang kebenaran oleh orang-orang yang taqarrub dan to dengan Allah. Hana naruh tanyuk. Walaupun katanya tentang identitas orang Islam, baik laki maupun perempuan, ni ampun ya Allah dosa, ni beri kehidupan mereka dengan penuh kasih sayang, ni beri kemudahan dalam rezekinya. Itu dia berdoa oleh orang-orang yang tahu hubungan dengan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang abid, orang-orang yang taqarrub ila Allah, yang glih, yang tahu dengan Allah. Bila dia berdoa, Allah menerimanya. Tapi gak masuk kita, orang-orang yang menyanyikan salat gak masuk dalam kelompok itu. Walaupun doa gejamak kepada mandung kaum muslimin, al-ahya wal amwat, bagi yang udip maupun yang mati, tapi dia jangan naruh. Yang kejut iji hati-hati tak berdoa juga ramai itu. Dia tak meratib baca kulhu macam-macam, kemudian berdoa lah, Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Dan itu kita doakan. Apakah semua orang Islam itu Allah terima doanya? Tidak. Dengan sebab Islam, kalau orang Islam yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, mentakhirkan salat, dia enggak masuk. Tidak diterima doa orang-orang saleh itu yang berdoa, walaupun tabe-tabe kepada kaum muslimin dan muslimat. Maka narokannya kerja kadang-kadang pakan kehidupan orang yang kadang-kadang yang tanya anak-anak tanya yang semayang lelaki berjerah anak kamu beranak-anak yang saleh berdoa tamita dalam gura-gura yang tong Allah berdoa ramai pakan anak terima. Mungkin dia nak semayang, atau nak semayang mungkin nak jaga semayang dengan baik, maka akibatnya mendapat hukuman di dunia langsung. Itu hukuman yang Allah berikan kepadanya. Ini yang di dunia, 5 hukuman Allah. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan bagaimana dengan orang yang akan Allah berikan di saat ia menghadapi kematian. 3 hal Allah hukum orang yang tidak menjaga salat yang baik saat ia menghadapi mati. Wa amma allatani tusibuha indal maut innahu yamutu zalilan. Yang pertama, Allah memberikan kepadanya ia saat meninggal, meninggallah dalam keadaan sangat hina, meninggal sangat-sangat tidak baik dilihat orang, dengan jalan-jalan yang tidak begitu seharusnya wajar. Ini satu. Yang kedua, yamutu jai'an, ia meninggal dunia saat itu sangat lapar, tapi makanan naik pajuli pupun terculuk dalam babah air tak kena mati, tapi gotnya dek di tengah mati. Dia takkan mati dengan deknya, tapi haus dan dahaga, dan ia itu lapar sekali saat itu. Ya, itu satu, lapar. Yang ketiga, orang itu saat mau gharara sakratul maut, yang ketiga sangat haus, gerah dadan. Lau syaqa biharid dunia ma ruya min atashihi.
andai kata diberikan minum untuk dia minum dengan apa saja air yang ada di dunia, tidak akan mapan untuk dia bisa menghilangkan dan berpengaruh untuk menghilangkan kehausannya. Jadi di ketanonya yang urang gerah, tapi tena je puhan atau puhan ekle, tapi kenyang gerah tak anak-anak mata kadang-kadang kemudian babah gitu sebenarnya nyaman nak kena perle ke ia, tapi ia hanya lagi belakang dah ada tapi ia ekle kecip. Itu masalah. Ya, ini 3 hal. Kemudian yang menimpa dirinya dalam kubur. Dapat abisnya mentong yang 15 macamnya. Iaitu yang pertama, yudiqu alaihi qabrahu hatta takhdalifa fi adla'ahu. Allah persempit kuburnya itu adalah sangat sempit sampai terjadinya hancur daripada segala tulang-tulang dan rusuk-rusuknya. Nyo lagi nyo rusuk, nyo kerap-kerup mandum, bicah, muntaho, hancur, gemenan tempit kubu, diimpit di tanah, didesak dia. Itu akibat daripada salat. Yang kedua, yuqidu alaihi al-qabra naran yantaqalibu alal jamari lailan wa naharan. Dinyalakan terus pada kuburnya itu dengan nyala api yang ia terus siang dan malam. Dalam kubur cerita yang nak, cik apu yang nak. Pajan lebih perle untuk lagi asih hana. Ya. Yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabri syu'banun ismuhu Syuja'ul Aqra. Akan disiksa dia kepada kuburnya itu oleh seekor ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Matanya dari api dan giginya terdiri seperti besi yang panjang. Dan itulah yang akan menyiksa yang disebut dengan ular besar itu. Ia berbicara dengan semayat itu, ana Syuja'ul Aqra. Suaranya mislu ra'dil qasif, seperti suara apa itu? Ya, ar-ra'du. Artinya suara gemuruh, ya, suara petir yang sangat keras, ya. Apa dia katakan? Amarani Rabbi an udarribuka ala tadiya'is salati subhi ila tulu'is syamsi. Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengancam dan memukul kamu akibat kamu menyia-nyiakan dan meninggalkan salat subuh sampai terbit matahari. Mayang na tu boh. Tapi oleh tiba berdaulah. Giyupohkah ya Allah baklun selamakah dalam kuburnya. Sebabnya apa? Karena kamu menyia-nyiakan salat subuh sampai terbit matahari baru kamu salat. Yang kerja baik tegak tak menjaga malam, baik tanpa tinggal teman tubuh, baik pegah pangan, pegah ba anu. Baik tanya lepas tajam tu teman tubuh, anu tanya tarik gerong ni budak-budak. Ukarayo jahit dia betul jut. Kalau kita tidak ada urusan dengan dia, dia tidak lagi dalam keluarga kita. Anak memang batas balik tidak ada lagi kewajiban untuk kita menyuruh dia salat. Tapi itu adalah sudah hukum publik yang harus ditangani oleh. Tapi kalau selama dia masih dalam keluarga, sama dengan kewajiban kita kepada pembantu, walaupun dia bukan lagi kewajiban atas nama ayah dengan anak. Kalau hubungan ayah ibu dengan anak dalam mendidik, memerintahkan salat sampai dengan haru pukul, itu tidak mengenal apakah bersama kita anak atau tidak. Kewajiban untuk fadribuhu idza balagha 10 sinin, pukul anakmu bila sudah sampai usia 10 tahun. Sampai kapan? Sampai balik. Setelah balik kamu tidak boleh lagi melakukan kekerasan padanya. Dalam konteks apa? Bila anak kita
sampai balik itu tidak pernah dikenal apakah ia bersama kita di rumah atau bukan. Anak kita bukan di tempat kita, di tempat orang lain. Anak kita mungkin di tempat pembantu, atau anak kita di tempat kos. Ada juga sebelum balik anak kita sudah kita cari kos jauh dengan kita. Kewajiban perintah untuk salat itu dituntut kepada kita. Tapi kalau sudah balik, berbeda hukum. Andai kata dia dalam keluarga kita, tetap ada kewajiban untuk membuat dan mengingatkan, dan juga dia sama dengan kewajiban kita untuk bertanggung jawab, membimbing, memerintahkan, melarang daripada perbuatan keji terhadap seorang pembantu, yang pembantu itu bukan gaji bulanan, tapi seorang pembantu menjadi khadim. Khadim dalam keluarga, dia kita beri makan, dia kita beri minum, dan kita beri sakit, kita obati segala macam. Dia khadim itu tanggung jawab kita sampai dengan zakat fitrah, tak perlu minta izin sama dia, kewajiban atas kita untuk keluarkannya. Sama dengan kewajiban pada anak kita yang masih tanggung jawab nafkah pada kita. Sama dengan isteri kita, kewajiban kepada kita melindunginya, mengajarkannya, menjaganya, dan segala macam. Bagaimana dengan anak kita yang sekarang udah balik, tapi dia tetap dalam rumah kita? Statusnya tak lebih sama dengan, lebih berat ini lagi dibandingkan dengan pembantu. Dia tidak milih apa-apa, karena dia masih, kalau secara administrasi masih satu kakak dengan kita. Maka dalam konteks inilah yang sering saya sampaikan. Andai kata, mengapa orang-orang tua kita dulu anak sudah besar, belum kawin, tinggal di rumah kita, lantas malam Idul Fitri dia keluarkan fitrah. Siapa yang keluarkan fitrah? Ayahnya. Tidak minta izin sama dia. Sah atau tidak? Kalau menurut saya itu sah, tak perlu minta izin. Dia kerja untuk kita, kerja di rumah kita, dia tidak punya milik apa-apa. Apa yang kita berikan itu dia. Tak beda dengan hukum seorang pembantu yang ada di rumah kita. Seorang pembantu yang ada di rumah kita, itu kewajiban nafkah dan kewajiban zakat fitrah atas kita yang menjadi kepala keluarga. Sama juga, kalau anak kita udah balik sekarang tidak bersama kita, dan ia sudah pindah dan ia lain tempat, itu yang harus minta izin sama dia, karena dia punya usaha sendiri, kewajiban ditaklukkan kepada dia. Tapi kalau dia kerja seperti babu pada kita, keluarga kita sekarang umumnya anak kita sebelum kawin kayak babu di rumah kita. Apa yang kita kerjakan itu dia kerja. Pun ia dapat duit, ini minta izin sebenarnya. Kita beli Honda, tidak ada. Maka tidak pernah ada dalam tradisi kita seorang anak muda meninggal dalam keluarga ada pembagian pusaka yang ditinggalkan. Gak ada punya apa-apa dia, semuanya menjadi orang tua. Gak ada, dan tidak ada masalah. Sampai hari ini gak ada kasus seorang ayah anaknya meninggal, anaknya masih bersama dia, dia punya Honda diberikan oleh ayahnya, lantas sekarang udah meninggal, ada nggak faraid? Nggak ada. Mengapa? Itu semuanya milik ayahnya dengan mamanya, karena dia masih tinggal di situ. Berbeda dengan seorang anak walaupun kawin ataupun belum kawin, tapi tinggal pisah. Dia sudah ada tapi sendiri, dia udah beli kulkas sendiri, udah ada mobil sendiri, rumahnya sendiri, dan ia kalau dia meninggal, itu warisan. Tidak hanya kepada ayahnya semua, lihat lagi kepada ahli waris siapa saja. Kalau ayah sudah meninggal, kepada siapa? Jadi sesuai menurut hukum faraid yang harus dilakukan. Nah, ini juga seperti itu. Makanya dalam konteks ini, ancaman Allah dalam kubur itu, ingat, akan dilepaskan dengan seekor ular. Kepada siapa? Ia mengatakan, aku diperintah Allah untuk memukul kamu karena kamu tinggalkan salat subuh sampai terbit matahari, dan aku pukul kamu kalau karena kamu telah meninggalkan salat zuhur sampai masuk asar.
Aku diperintahkan memukulmu karena kamu sia-siakan salat asar sampai masuk maghrib. Begitu juga kamu tinggalkan salat maghrib sampai masuk isya. Dan aku diperintahkan untuk memukulmu karena kamu tinggalkan waktu isya sampai masuk waktu subuh. Bukan tinggal minggu ini, minggu depan baru kita carakan. Tinggal sampai dengan batas masuk waktu lain. Itu adalah dianggap orang yang menyia-nyiakan salat dan meninggalkan salat. Bapak yang berbahagia, kemudian ada beberapa lagi musibah atau ancaman Allah yang akan diberikan kepada orang yang menyia-nyiakan salat adalah di saat dia bangkit dari kubur, di mana yang akan dia rasakan saat dibangkit dari kubur itu yang pertama, keluar dari kuburnya ke tempat hari kiamat itu adalah dia akan diberatkan terhadap hisab dan perhitungan dengan bermacam pertanyaan. Bahkan awwalu ma yuhasabu as-salah, itu yang ditanya pertama. Kemudian Allah akan memarahi dan mencerca terhadap dia dan ia akan masuk neraka. Itu adalah beberapa hal yang harus untuk kita jaga baik-baik. Dan masih ada beberapa hal lagi. Mengingat malam ini adalah malam terakhir, dan atas nama dengan saya yang pertama mengucapkan terima Bapak dan Ibu yang mengikuti pengajian dengan saya. Dan untuk sementara waktu pengajian malam Rabu ini kita istirahat sejenak sampai kita selesaikan puasa Ramadan. Namun kajian berkaitan dengan pengajian ini tetap ada lanjutan, tapi adalah kajian zuhur setiap hari Rabu dengan saya nanti tetap kita lanjutkan, walaupun bukan materi ini, mungkin lebih dengan materi-materi yang ada berkaitan apakah dengan faraid atau dengan apa nanti untuk beberapa pertemuan yang kita pandang penting dalam masyarakat. Yang kedua, tentu saja selama ini dalam pengajian kita banyak kelemahan dan kekurangan dari kami. Ini adalah kami sangat mengharapkan dan untuk kemaafan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan akhirnya mari kita ambil keberkahan dalam penutupan pengajian kita malam ini dengan sama-sama untuk kita berdoa kepada Allah sebagai penutup pengajian malam sementara. InsyaAllah ba'da Ramadan nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali seperti biasa. Jadi